Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang evaluasi pembelajaran tematik. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak secara bersama-sama. Baiklah, pada materi yang pertama kita akan membahas tentang pengertian evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan agar dapat membuat penilaian dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Nah, dengan adanya evaluasi ini kita dapat menentukan tindakan apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan hasil evaluasi yang kurang baik atau hasil evaluasi yang sangat baik, atau dan untuk menentukan perubahan apa yang harus kita lakukan terhadap untuk memaksimalkan hasil belajar dari siswa kita. Kemudian kita masuk pada materi yang kedua, yaitu metode penelitian pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu penelitian eksperimen. Yang dimaksud dengan penelitian eksperimen adalah salah satu cara mengajar di mana siswa melakukan suatu percobaan tentang suatu hal, mengamati prosesnya, serta menuliskan hasil percobaannya. Kemudian dari hasil pengamatan itu disampaikan ke kelas dan dievaluasi oleh guru. Nah, dengan metode ini guru dapat melihat sejauh mana anak paham akan materi yang diberikan oleh guru dengan metode eksperimen tersebut. Yang kedua yaitu penelitian survei. Nah, maksud dari penelitian survei tersebut adalah metode untuk mengumpulkan informasi dari sekelompok responden atau anak dengan mengajukan beberapa pertanyaan survei. Seperti kita memberikan anak beberapa pertanyaan, kemudian anak menjawab pertanyaan kita. Nah, dari situ kita melakukan penelitian kita terhadap perkembangan sejauh mana anak tersebut memahami materi yang telah kita ajarkan atau kita sampaikan. Dan yang ketiga yaitu penelitian kualitatif. Nah, maksud penelitian kualitatif ini ialah merupakan salah satu strategi inquiry yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala. Dengan melakukan penelitian kualitatif, kita dapat menentukan apa yang menjadi permasalahan di dalam pembelajaran tersebut, sehingga kita bisa melakukan evaluasi yang lebih baik atau perubahan yang lebih baik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu penelitian tindakan. Nah, yang dimaksud dengan penelitian tindakan ialah itu penelitian yang melakukan tindakan oleh guru di dalam kelasnya sendiri. Kegiatan tersebut dilakukan melalui refleksi diri dengan tujuan memperbaiki kinerja sebagai guru, dan juga untuk mengevaluasi kinerja kita, apakah kesalahan tidak tercapai tujuan pembelajaran tersebut dari diri kita atau memang dari anak murid tersebut. Nah, kita sebagai guru harus melakukan yang namanya penelitian tindakan. Kemudian kita masuk pada materi yang ketiga yaitu teknik pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu proyek pembelajaran. Nah, yang dimaksud dengan proyek pembelajaran atau sering juga disebut dengan project based learning atau PJBL adalah sebuah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Metode ini menuntut siswa untuk dapat melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Dan yang kedua itu pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning model adalah metode pembelajaran dengan memberikan tugas kepada siswa yang lebih pandai dalam sebuah kelompok kecil yang hasilnya akan dipresentasikan kepada kelompok lain di dalam kelas. Nah, jadi kita membentuk beberapa kelompok-kelompok kecil. Anak murid kita dikelompokkan dalam beberapa kelompok kecil. Kemudian salah satu anggota kelompok tersebut terdiri dari siswa yang lebih pandai. Nah, siswa yang lebih pandai ini nanti yang akan membimbing siswa-siswa yang memiliki kemampuan yang kurang. Kemudian hasil diskusi mereka ditampilkan di depan kelas di hadapan kelompok-kelompok yang lain.
Dan yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis masalah atau lebih dikenal dengan problem based learning, merupakan salah satu model pembelajaran yang menuntut aktivitas mental siswa untuk memahami suatu konsep pembelajaran melalui situasi dan masalah yang disajikan pada awal pembelajaran dengan tujuan untuk melatih siswa menyelesaikan masalah dengan menggunakan pendekatan problem based learning tersebut. Nah, problem based learning ini juga bisa memberikan siswa untuk berpikir kritis, seperti kita menghadirkan sebuah masalah kemudian anak mencari tahu apa penyebab dari permasalahan tersebut, atau kita hadirkan sebuah gambar dan anak mencari tahu apa masalah yang terjadi dalam gambar tersebut, seperti pencemaran lingkungan, kebakaran hutan, banjir. Nah, kita tampilkan gambar-gambar seperti itu atau video. Kemudian kita meminta anak apa sih yang terjadi dalam video atau gambar tersebut. Kemudian anak akan menyalurkan pemikiran-pemikirannya, ide-idenya, pendapat-pendapatnya. Itu merupakan salah satu juga kelebihan dari PBL atau Problem Based Learning. Materi yang terakhir yaitu materi yang keempat, bentuk evaluasi pembelajaran tematik. Yang pertama itu penilaian formatif. Penilaian formatif adalah memberikan tugas berupa proyek kepada siswa, baik secara individu maupun kelompok. Setelah tugas selesai, guru memberikan tanggapan dan saran untuk perbaikan. Sementara penilaian sumatif ialah melakukan kuis atau ujian harian untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang sudah disampaikan. Yang ketiga yaitu portofolio siswa. Portofolio merupakan kumpulan hasil kerja siswa dari pengalaman belajarnya selama periode waktu tertentu. Terdapat berbagai macam portofolio. Portofolio dapat berbeda dari segi isi, apakah seluruh hasil kerja siswa ataukah hasil kerja tertentu saja. Dan yang terakhir yaitu penugasan kelompok. Nah, penugasan kelompok di sini ialah tugas kelompok yang diberikan oleh guru dan dilakukan bersama-sama mengerjakannya, berdiskusi, bertukar pendapat antara anggota satu dengan anggota lain, bantu-membantu dan dalam menyelesaikan tugas. Hal ini diharapkan dapat siswa yang kurang mampu dan dengan adanya siswa yang lebih pandai dapat membantu siswa yang kurang pandai dalam pembelajaran, sehingga dapat memaksimalkan hasil atau tujuan pembelajaran